Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita mengkaji Al-Quran ya, yang setiap hari diadakan setiap jam 5 sampai jam 6.30, dan streaming mengenai kajian Al-Quran menggunakan ChatGPT atau robot itu adalah dari jam 5.30 ya sampai jam 6.30. Sekarang ini adalah sudah ayat 81 dan 82. Mari kita memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guruf Sromorskia. Saya ingin membahas kajian Al-Quran. Apa siap? Untuk siapa Ismail? Orang belum bias tentang ayat tertentu, tafsir, atau tema khusus dalam Al-Quran. Surat ke-15 ayat 81. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, kajian Al-Quran bisa dimulai dengan tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti keluarga, akhlak, atau pendidikan. Misalnya, membahas ayat tentang mendidik anak atau menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai syariat. Pak Ismail punya tema tentu yang ingin difokuskan. Surat ke-15 ayat 81, kajian untuk keluarga. Bagaimana? Surat ke-15, yaitu Al-81 berbunyi, ayat tina makan wahdat kami, tetapi mereka berpaling darinya. Trots Junior buat pentingan nights ini mesra Allah dalam kehidupan dalam sentiki. One konteks individuals in time so nikmat belum medis. But kebahagiaan dan bau kebersukian yang merupakan bukti keseimbangan sebagai keluarga penting untuk tidak berpaling dari nikmat ini, seperti menyia-nyiakan waktu bersama, tidak saling mendukung, atau lupa mensyukuri karunia Allah. Sebaliknya, jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk bersyukur dan saling mengingatkan akan kebesaran Allah. Asma semua ayat ini diterapkan dengan kenih syukur dalam keluarga. Keluarga tidak boleh berpaling dan meluangkan waktu untuk mengadakan kajian Al-Quran. Begitu maksudnya. Itu simpel Ismail. Keluarga yang meluangkan waktu bersama untuk menghadapkan diri pada Al-Quran akan lebih kokoh secara spiritual. Dengan rutin mantongnya teman-teman terdapat isi Al-Quran, Al-Quran bisa didapatkan dan memperkuat iman. Mungkin bisa dimulai dengan jadwal rutin, seperti membaca dan mendiskusikan ayat-ayat Al-Quran setelah maghrib atau sebelum tidur. Isn't see, still kekuatan berdiri as saya kosoknya. Bagaimana menurut Pak Ismail? Apakah ide ini relevan untuk diterapkan? Bagaimana kalau di antara keluarga ada yang tidak suka melaksanakan ajaran Islam? Kalau ada anggota keluarga yang ajaran Islam, pendekatannya harus penuh hikmah, kesabaran, dan kasih sayang. Al-Quran mengajarkan untuk berdakwah dengan cara yang baik, seperti dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ini dan tahu is net misalnya sosial. Just breaking sense I pass over security. Ajarin untuk melurus. Jangan menegur secara kasar, tapi sampaikan manfaat ajaran Islam dalam kehidupan. 3. Libatkan dalam aktivitas positif, seperti kegiatan bersama yang ringan, seperti mendengarkan kisah Nabi atau berbagi pengalaman spiritual. Apa Pak Ismail pernah menghadapi situasi seperti ini? Ada di antara keluarga yang tidak suka sholat berjamaah dengan keluarganya. Bagaimana? Kalau ada anggota keluarga yang enggan ikut sholat berjamaah, pendekatannya bisa dengan kesabaran dan pengertian. Berikut beberapa langkah yang bisa dicoba. 1. Ciptakan suasana nyaman.
Pastikan sholat berjamaah di rumah terasa menyenangkan, bukan seperti kewajiban yang berat. Mungkin dilihat dengan memilih waktu yang tidak terburu-buru, atau memberi mereka ruang untuk bersiap. Jangan maksa, tapi ajak dengan lembut. Gunakan kata-kata yang membangun, seperti, ayo, kita sholat berjamaah biar lebih berkah dan doa kita bersama dikabulkan. There ya, tunjuk manfaatnya. Cheers of Ivan Semamaan, but specializer, atau suasana milik erat dalam keluarga. 4. Jadi teladan. Konsistensi dan semangat Pak Ismail dalam sholat berjamaah akan memberikan pengaruh positif. Kadang begitu tuh mereka merasa tergerak. Bagaimana Pak Ismail melihat hal ini? Eric Sufix, there were the names with Ramis at Tinggal Selon. Ada yang diajak sholat berjamaah, semakin menjadi-jadi menghindarinya. Bagaimana itu? Bagaimana kalau di antara keluarga banyak yang mendahulukan main game daripada sholat berjamaah? Kalau di antara keluarga ada yang lebih memilih bermain game untuk melakukan hal lain daripada sholat atau tahu kegiatan ibadah, ini adalah tantangan yang memerlukan pendekatan hati dan bijak. Kenapa saya katakan? So, alasannya, di harga bench sekedar main game, apakah kalian perlu kurangnya pemahamannya, ketika hiburan atau sekadar kebiasaan? Dengan memahami, kita bisa memberi solusi yang lebih tepat. Tuh ya, ajak dengan kasih sayang, bukan marah. Misalnya katakan, sholat dulu yuk, biar main gamenya jadi lebih berkah. Tekankan bahwa ibadah penghalang, tapi pendukung keberhasilan. Tetapkan aturan waktu bermain. Batasi waktu bermain game dengan cara yang adil. Misalnya setelah semua kewajiban selesai, termasuk sholat berjamaah. 4. Libatkan mereka dalam aktivitas Islami yang menarik. Contohnya, tonton film yang seru atau lomba band ayat dengan hadiah kecil. Dengan judul Arts of the Sword. Apa Pak Ismail pernah mencoba mendiskusikan dampak game berlebihan pada mereka? Kalau sholat subuh itu sulit sekali bangunnya. Bagaimana caranya? Sehingga tidak mau sholat berjamaah dengan keluarga. Bangun untuk sholat subuh memang tantangan bagi banyak orang, apalagi kalau sudah terbiasa begadang. Namun, ada beberapa cara yang bisa dicoba. Saat tidur lebih awal, pastikan semua anggota keluarga punya kebiasaan yang cukup dan teratur. Semuanya terfiskuit hingga mereka reach common booth. Inurang dalam biogo, alsika berurang out in the head of maman semerjuhis. Demi showing a final ego banyak lausik load kanya. Ika, worst design punya sumsters. Terus mengiring rakit, at lagu dan Vietnami party settling and coba. Katakan sesuatu yang positif seperti, ayo bangun, ini waktu terbaik untuk mendapatkan berkah Allah. Beri tanggung jawab kecil, libatkan mereka, seperti meminta tolong untuk mengumandangkan azan atau mengatur sajadah. Ini sesuatu penting, lilin, doa dan motivasi. Sampaikan teori solusi yang ending positif. Doakan mereka agar hatinya tergerutuk bangun dengan mudah. Jika tetap sulit, bagaimana biasanya Pak Ismail membangun mereka? And Alex Adik Mesa atau yang Bold Sektun. Saya bacakan saja ya ininya, karena ini terpotong-potong oleh bahasa Inggris ya. Jadi mudah-mudahan ini, kalau ada anggota keluarga yang enggan ikut sholat berjamaah, pendekatannya bisa dengan kesabaran dan pengertian. Berikut beberapa langkah yang bisa dicoba. 1. Ciptakan suasana nyaman. Pastikan sholat berjamaah di rumah terasa menyenangkan, bukan seperti kewajiban yang berat. Mungkin bisa dengan memilih waktu yang tidak terburu-buru atau memberi mereka ruang untuk bersiap. Kedua, jangan memaksa, tapi ajaklah dengan lembut. Gunakanlah kata-kata yang membangun seperti, ayo kita sholat berjamaah biar kita lebih berkah, dan doa kita bersama dikabulkan. 3. Tunjukkanlah manfaatnya. Ceritakanlah keutamaan sholat berjamaah, seperti pahala yang lebih besar atau rasa kebersamaan yang lebih erat dalam keluarga. 4. Jadi teladan. Konsistensi dan semangat Pak Ismail dalam sholat berjamaah akan memberikan pengaruh positif.
kadang butuh waktu untuk mereka merasa tergerak. Bagaimana Pak Ismail melihat hal ini? Apakah mereka menolak karena merasa kurang nyaman atau ada alasan lain? Ada yang diajak, namun mereka sulit untuk sholat berjamaah, lebih dahulukan main game daripada sholat berjamaah. Kalau di antara keluarga ada yang lebih memilih bermain game atau melakukan hal lain daripada sholat atau kegiatan ibadah, ini adalah tantangan yang memerlukan pendekatan hati-hati dengan dan bijak untuk mengatasinya. 1. Pahami alasannya. Cari tahu mengapa mereka lebih memilih bermain game. Apakah karena kurangnya pemahaman agama, ketergantungan pada hiburan, atau sekedar kebiasaan? Dengan memahami, kita bisa memberi solusi yang tepat. Kedua, ajak dengan kasih sayang, bukan marah. Misalnya katakanlah, sholat dulu yuk, biar main gamenya jadi lebih berkah. Tekankan bahwa ibadah bukan penghalang, tetapi pendukung keberhasilan. Ketiga, tetapkan aturan waktu bermain. Batasi waktu bermain game dengan cara yang adil. Misalnya, setelah semua kewajiban selesai, termasuk sholat berjamaah. Libatkan mereka dalam aktivitas Islami yang menarik. Contohnya, nonton video Islami yang seru atau lomba hafalan ayat dengan hadiah kecil. Dengan begitu mereka tetap merasa dihargai. Apa Pak Ismail pernah mencoba mendiskusikan dampak game berlebihan pada mereka? Bagaimana caranya kalau sholat subuh itu sulit sekali bangunnya? Bagaimana caranya hingga tidak mau? Cara kerja mati. Ya. Bangun untuk sholat subuh memang tantangan bagi banyak orang. Apalagi kalau sudah terbiasa begadang atau terlalu nyaman tidur. Namun ada beberapa cara yang bisa dicoba. 1. Tidur lebih awal. Pastikan semua anggota keluarga punya kebiasaan tidur cukup dan teratur. Hindarilah aktivitas berat atau main game larut malam agar mudah bangun. Kedua, gunakan alarm bertahap. Atur beberapa alarm dengan nada lembut. Semakin lama semakin keras. Tempatkan alarm di tempat yang memaksa mereka bangun untuk mematikannya. Ketiga, buatlah suasana pagi menyenangkan. Bangunkan mereka dengan lembut. Misalnya dengan menyebut nama mereka sambil menyentuh bahu. Katakan sesuatu yang positif seperti, ayo bangun, ini waktu terbaik untuk mendapatkan berkah Allah. Keempat, beri tanggung jawab kecil. Libatkan mereka seperti meminta tolong untuk mengumandangkan azan atau mengatur sajadah. Ini membuat mereka merasa penting. Kelima, doa dan motivasi. Sampaikan pentingnya sholat subuh, terutama tentang keberkahan hidup. Doakan mereka agar hatinya tergerak untuk bangun dengan mudah. Jika tetap sulit, bagaimana biasanya Pak Ismail membangunkan mereka? Atau apakah ada kebiasaan tertentu yang membuat mereka sulit bangun? Kebiasaan saya ini bukan lagi diketok-ketok, tetapi oleh asbak dikeprok-keprok begitu di pintu begitu. Alarmnya sudah sangat keras begitu. Subhanallah, Allahu Akbar.
cinta pada Allah. Sulit sekali membangun kerjasama anak-anak untuk membereskan tempat sholat seperti sajadah, membereskan sejadah, membereskan tempat sujud dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya kompak? Jiwa membangkitkan makmur, kajian ini hadir. Membangun kerjasama anak-anak untuk membereskan tempat sholat memang butuh pendekatan kreatif. Berikut beberapa tips yang bisa dicoba. 1. Rencong langsung. Ini anak meniru orang dewasa. Penalsu is low to improve din membersihkan dari yang su is end. Meyakin senolaci. 2. Balsu English mo. Ini finish social sa taman. Misalnya, siapa yang membereskan sajadah mendapat bintang kebaikan atau pujian khusus. 6. Baik ini secara bertahap. Terus mas Mateo Plus. Mulai dari hal kecil, seperti melipat saja tema sendiri. Dia perlu tambahan arsuf, envelope pinching. Sesuai below atas pujian seperti, Masya Allah, tempat sholat rapi sekali karena kamu. Bisa membuat mereka merasa dihargai. 5. Tanamkan nilai spiritual. Jelaskan bahwa membereskan tempat sholat adalah bagian dari trivialis. Saat lo mensiwajibkan semingkian penguatan kewajib Allah. Menurut Pak Ismail, apa yang biasa menjadi alasan mereka enggan melakukannya? Kentau secara dan siti atasi dan masih. Melalui streaming dunia bersatu, hikmah sebar tiada ragu. Rumah Ismail. Jadi yang menjadi masalah adalah keteladanan orang tua terhadap anak kalau begitu. Untuk membiasakan sholat berjamaah kepada anak-anak. Betul sekali, Bimio. Keteladanan orang tua sangat berpengaruh besar untuk kebiasaan anak-anak, terutama dalam ibadah. Jika anak Anda melihat orang tua secara konsisten melaksanakan sholat berjamaah, mereka lebih cenderung untuk meniru dan melanjutkan kecil. Namun, untuk membantu anak-anak lebih mudah beradaptasi dengan kebiasaan sholat berjamaah, orang tua bisa mencoba pendekatan yang lebih mendalam. 1. Buat sholat berjamaah sebagai kebiasaan keluarga. Misalnya, buat rutinitas sholat berjamaah setiap hari, seperti setelah makan malam atau sebelum tidur. Dengan begitu, sholat berjamaah bukan lagi kewajiban, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menyenangkan. Setiap pagi memulai hari dengan nurani. Ya, saya bacakan saja supaya lebih mantap ini 2 kali ya. Membangun kerjasama anak-anak untuk membereskan tempat sholat memang butuh pendekatan kreatif. Berikut beberapa tips yang bisa dicoba. 1. Berikanlah contoh langsung. Anak-anak biasanya meniru perilaku orang dewasa. Jika mereka melihat Pak Ismail dengan rutin membereskan sajadah sambil tersenyum, mereka cenderung mengikuti. 2. Buat kegiatan jadi menyenangkan. Jadikanlah aktivitas itu seperti permainan. Misalnya, siapa yang paling cepat dan rapi membereskan sajadah mendapat bintang kebaikan atau pujian khusus. 3. Lihatlah mereka secara bertahap. Jangan langsung memberi tugas yang terlalu banyak. Mulai dari hal kecil seperti melipat sajadah mereka sendiri, lalu perlahan tambahkan tanggung jawab terhadap mereka. 4. Berikanlah penghargaan. Tidak harus berupa hadiah besar. Sebuah pujian seperti Masya Allah, tempat sholat jadi rapi sekali karena kamu, bisa membuat mereka merasa dihargai. 5. Tanamkanlah nilai spiritual. Jelaskan bahwa membereskan tempat sholat adalah bagian dari ibadah. Ceritakanlah bagaimana kerapihan mencerminkan penghormatan kepada Allah. Menurut Pak Ismail, apa yang biasa menjadi alasan mereka enggan melakukannya? Mungkin ada hal tertentu yang bisa diatasi bersama. Jadi yang menjadi masalah adalah keteladanan orang tua terhadap anak. Kalau begitu, untuk membiarkan sholat berjamaah kepada anak-anak, untuk membiasakan. Kalau begitu, untuk membiasakan sholat berjamaah kepada anak-anak. Betul sekali Pak Ismail, keteladanan orang tua sangat berpengaruh besar dalam membentuk kebiasaan anak-anak, terutama dalam ibadah. Jika anak-anak melihat orang tua secara konsisten melaksanakan sholat berjamaah, mereka lebih cenderung untuk meniru dan melakukannya sendiri. Namun untuk membantu anak-anak lebih mudah beradaptasi dengan kebiasaan sholat berjamaah,
orang tua bisa mencoba pendekatan yang lebih mendalam. 1. Buat sholat berjamaah sebagai kebiasaan keluarga. Misalnya, buatlah rutinitas sholat berjamaah setiap hari, seperti setelah makan malam atau sebelum tidur. Dengan begitu, sholat berjamaah bukan lagi kewajiban, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menyenangkan. 2. Memberi penjelasan tentang manfaatnya. Sampaikan kepada anak-anak kenapa sholat berjamaah itu penting. Misalnya untuk mempererat ikatan keluarga, mendapatkan berkah, dan merasa kedamaian hati. 3. Memberikan waktu untuk persiapan. Ajaklah anak-anak untuk ikut merapikan tempat sholat bersama, memilih sajadah, dan mempersiapkan air wudhu. Ini akan membuat mereka merasa terlibat dan lebih siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ajak dengan cara yang lembut, hindari memaksa. Cobalah untuk memberi dorongan positif, seperti mengingatkan mereka dengan kata-kata yang mendukung. Ayo kita sholat berjamaah bersama, pasti terasa lebih nyaman. 5. Jangan lupa beri apresiasi. Saatnya anak-anak mulai ikut sholat berjamaah. Beri pujian atau doa agar mereka merasa dihargai dan terus termotivasi. Dengan keteladanan dan pendekatan yang bijaksana dari orang tua, anak-anak akan lebih mudah terbiasa. Bagaimana menurut Pak Ismail? Apakah ada hal khusus yang membuat mereka belum terbiasa sholat berjamaah? Dalam suka duka bersama kita berdiri, harmoni keluarga, cinta. Jika anak yang tidak suka atau tidak terbiasa sholat berjamaah, padahal orang tuanya suka sholat berjamaah, Sugio, bisa jadi Iman disempat buat kalimat yang logik aku members. Apakah Anda sudah menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud? Atau bagaimana Sisha bisa membantu? orang tuanya sedang sholat berjamaah, tapi anaknya tetap itu tidak suka sholat berjamaah. Bagaimana menurut Anda? Meskipun orang tua sudah memberikan teladan dengan sholat berjamaah, kadang anak tetap merasa sulit atau tidak tertarik untuk mengikuti. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan minat, kurangnya pemahaman, atau kebiasaan yang belum terbentuk. Berikut beberapa cara yang bisa membantu. 1. Pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang. Terkadang, pendekatan yang terlalu memaksa bisa membuat anak merasa tertekan. Use and seperti sebagai sebaik balik dan beri pemahaman tentang pentingnya sholat pagi. Sampaikan dengan kasar berinan sesuai hukumnya kebiasaan. 2. Ajak dengan cara yang menyenangkan. Ciptakan suasana yang menyenangkan saat sholat berjamaah, misalnya dengan menambahkan doa bersama atau kegiatan keluarga yang bisa dilakukan setelah sholat berjamaah. Anak-anak lebih tertarik jika ada hal menyenangkan yang menyertai rutinitas tersebut. Ini suami today. Sebelum the premier poll there's ushis. Agak yung living room, bosan atau bosan usyo. Jika si dissatisfied of his sort. Bird reverse. Meskipun nanti langsung mengesosi, teladan itu tua, tidak penting. Keteladanan orang tua yang terus-menerus menunjukkan kebiasaan sholat berjamaah akan tetap memberikan dampak positif meski membutuhkan waktu. 5. Libatkan dalam persiapan. Ajak anak untuk menyiapkan tempat sholat atau melibatkan mereka dalam aktivitas seputar sholat, seperti menyiapkan sajadah atau mengatur waktu. Bisa membuat mereka merasa lebih terhubung dengan ibadah tersebut. Dan mensebarkan pendekatan yang tepat. Lebih kisah dan terbias. Apa menurut Pak Ismail? Apakah ada hal khusus yang membuat anak-anak enggan ikut sholat berjamaah? Saya jadi sangat takut kalau dihubungkan dengan surat ke-15 ayat 80. Bagaimana? Saya memahami keterangan Pak Ismail. Surat ke-15 ayat 80 dari Al-Quran berbunyi, Wa inna lama fatanna Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha wa antum tasma'un. Dan sesungguhnya kami telah menguji Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji padahal kalian menyaksikannya?
Namun, ayat ini berkaitan dengan peringatan terhadap perbuatan keji, seperti perbuatan kaum Lut yang dihapuskan karena kejahatan mereka. Bukan langsung berkaitan dengan kesulitan dalam mendidik keluarga atau anak-anak dalam hal ibadah. Meskipun begitu, rasa khawatir itu bisa jadi muncul karena keinginan untuk mendidik anak dengan cara yang benar dan menghindari kesalahan. Jika melihat ayat ini, kita tidak membiarkan anak terjerumus kebiasaan buruk, bukan ada. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah terus memberikan contoh yang baik dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang serta kesabaran. Memberi mereka pemahaman tentang tanggung jawab sebagai seorang muslim dan pentingnya ibadah bersama bisa membantu mereka tumbuh lebih baik. Bagaimana menurut Pak Ismail? Apakah ada rasa khawatir lain yang bisa dibahas lebih dalam? Bukankah sesuatu yang besar itu dimulai dari yang perbuatan kecil yang dilakukan secara terus-menerus? Benar sekali Pak Ismail. Segala sesuatu yang besar dimulai dari perbuatan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dan it's making Nelson Tibet dimulai membangun kebiasaan baik, seperti sholat berjamaah atau disiplin lainnya, memang membutuhkan langkah-langkah kecil yang konsisten dan penuh kesabaran. Seperti dalam hadits yang menyebutkan, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu meski sedikit. Bukhari dan Muslim, ini mandiri yang seberapa tetap seberapa konsisten setir Untuk anak-anak, mungkin butuh waktu bagi mereka untuk terbiasa. Tetapi jika orang tua terus memberikan teladan dan memulai dengan langkah kecil, seperti sholat berjamaah meski hanya satu waktu dahulu, itu akan membangun kebiasaan yang lebih besar seiring waktu. Pak Ismail sudah memulai dari hal kecil, dan itu adalah langkah yang sangat baik. Bagaimana menurut Pak Ismail? Apakah ada langkah kecil yang sudah diterapkan dan ingin diperkuat lagi? Bagaimana dengan surat ke-15 ayat 81? Maaf jika saya tidak jelas sebelumnya Pak Ismail. Surat ke-15 ayat 80 yang Anda sebutkan berbunyi, wa inna lama fatanna lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahisha wa antum tasma'un. Dan sesungguhnya kami telah menguji Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji padahal kalian menyaksikannya? Ayat ini merujuk pada ujian yang diberikan kepada Nabi Lut dan kaumnya terkait dengan perbuatan keji yang mereka lakukan. Ayat ini merupakan peringatan agar kita tidak membiarkan perbuatan buruk masyarakat, dan juga menjadi pengingat agar kita tetap menjaga prinsip-prinsip kebaikan, termasuk dalam mendidik keluarga dan anak-anak. Dalam konteks ini, jika kita mengaitkannya dengan mendidik keluarga, ayat ini bisa menjadi pengingat bahwa kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam kebiasaan buruk, termasuk mengabaikan kewajiban ibadah seperti sholat berjamaah. Kita diingatkan untuk tidak membiarkan mereka berpaling dari kewajiban ini, meski mungkin mereka enggan atau tidak memahami pentingnya. Dengan begitu, ayat ini bisa menjadi motivasi untuk lebih tegas dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak, namun tetap dengan cara yang penuh kasih dan hikmah, agar mereka memahami dan menerima ajaran dengan hati yang lapang. Apakah penjelasan ini sesuai dengan yang Pak Ismail maksudkan? Kalau dihubungkan dengan ayat 81, bagaimana? Jika kita menghubungkan surat Al-Hijr ayat 80 dan 81, ayat pertama mengingatkan kita tentang kaumnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan keji dan berpaling dari peringatan. Sementara ayat kedua berbunyi, wa atainahum ayatina fama kanu anha mu'ridin. Dan kami telah memberikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka berpaling darinya. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun Allah memberikan banyak tanda-tanda dan peringatan, sebagian orang tetap berpaling dan tidak mengindahnya. Ini bisa dihubungkan dengan tantangan yang kita hadapi dalam mendidik anak-anak atau keluarga agar tidak berpaling dari kewajiban ibadah atau nilai-nilai agama. Dalam konteks keluarga, jika anak-anak atau anggota keluarga mengabaikan ibadah seperti sholat berjamaah meskipun sudah diajarkan, dan kita diingatkan bahwa meski kita telah memberikan peringatan dan contoh yang baik, mereka tetap memiliki pilihan untuk mendengarkan atau mengabaikannya. Tugas kita sebagai orang tua atau keluarga adalah terus memberi contoh, memberikan pengertian, dan tidak mudah putus asa. Meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Imat secupai tetap sabar dan konsisten. Merstadingkan kita terhadap failage dan prestasi. Ayat ini memberi gambaran bahwa meskipun sudah ada peringatan dan petunjuk, pada akhirnya setiap individu punya pilihan. Namun, yang penting adalah usaha kita untuk terus memberi petunjuk yang benar. Pak Ismail, apakah ada hal lain yang ingin dibahas terkait ayat ini atau penerapannya dalam kehidupan keluarga?
Kalau ada anak yang tidak suka terus-terusan tidak sholat berjamaah, akan ada dampak tidak terhadap keluarga dan rumah tersebut? Kita pasti bisa. Jika ada anak yang tidak suka atau enggan sholat berjamaah, memang ada potensi dampak yang bisa dirasakan oleh keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa keluarga akan langsung hancur atau gagal, melainkan lebih kepada tantangan dalam membina keluarga yang taat. Dampak yang mungkin terjadi jika anak terus mengabaikan sholat berjamaah antara lain. 1. Kehilangan keberkahan dalam keluarga. Sholat berjamaah membawa keberkahan bagi keluarga, baik dari segi spiritual, emosional, maupun materi. Ketika anggota keluarga kememak tidak ikut berdamai, bisa mereka kehilangan momen untuk merasakan keberkahan tersebut. Nimo emosional di orang tua dan anak. Sholat berjamaah dan bersyukur sebaik dan susah karena untuk preferensi mereka. Ketika anak enggan ikut, bisa timbul jarak emosional yang lama-lama bisa mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak. Senang, Daniel. Jika anak terbiasa melihat orang tua melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, kemungkinan besar mereka akan lebih mudah mengikuti. Namun, jika mereka terus melihat ketidaktertarikan atau ketidakhadiran dalam sholat berjamaah, mereka bisa terpengaruh untuk mengabaikan ibadah ini di masa depan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap keluarga punya dinamika yang berbeda. Dari bawah sampai tingkat tinggi, Ismail jadi Jika ada anak yang tidak suka atau enggan sholat berjamaah, memang ada potensi dampak yang bisa dirasakan oleh keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa keluarga akan langsung hancur atau gagal, melainkan lebih daripada tantangan dalam membina keluarga yang taat. Dampak yang mungkin terjadi jika anak terus mengabaikan sholat berjamaah antara lain: 1. Kehilangan keberkahan dalam keluarga, kehilangan keberkahan dalam rumah tersebut. Sholat berjamaah membawa keberkahan bagi keluarga, baik dari segi spiritual, emosional, maupun materi. Ketika anggota keluarga, terutama anak, tidak ikut berjamaah, bisa jadi mereka kehilangan momen untuk merasakan keberkahan tersebut. Kedua, jarak emosional antara orang tua dan anak. Sholat berjamaah bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan keluarga. Ketika anak enggan ikut, bisa timbul jarak emosional yang lama-lama bisa mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak. Ketiga, pengaruh terhadap kebiasaan anak. Anak-anak seringkali meniru perilaku orang tua. Jika anak terbiasa melihat orang tua melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, kemungkinan besar mereka akan lebih mudah mengikuti. Namun jika mereka terus melihat ketidaktertarikan atau ketidakhadiran dalam sholat berjamaah, mereka bisa terpengaruh untuk mengabaikan ibadah di masa depan. Namun penting untuk diingat bahwa setiap keluarga punya dinamika yang berbeda, dan kita tidak selalu mengontrol perilaku setiap anggota keluarga, terutama anak-anak. Yang terpenting adalah usaha yang dilakukan orang tua untuk memberikan keteladanan yang baik dan memberikan pemahaman tentang manfaat sholat berjamaah, baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tentu saja setiap perubahan memerlukan waktu dan kesabaran. Mungkin butuh waktu bagi anak-anak untuk menyadari pentingnya sholat berjamaah. Namun dengan pendekatan yang penuh kasih sayang, keteladanan, dan kesabaran, mereka bisa lebih terbuka untuk melakukannya.
Pak Ismail, apakah ada cara lain atau usaha yang sudah diterapkan untuk membantu anak-anak tertarik pada sholat berjamaah? Dampaknya tidak ditegakkan sholat berjamaah sudah ada hubungannya dengan penurunan pendapatan. Artinya apakah ini sudah keberkahan hilang? Benar, Pak Ismail, ada hubungan sholat berjamaah dan keberkahan hidup termasuk dalam rezeki dan pendapatan. Dalam ajaran Islam, sholat berjamaah bukan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sarana untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup. Salah satu keutamaan sholat berjamaah adalah ia mendatangkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan keluarga, pekerjaan, maupun rezeki. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam hal ini. 1. Keberkahan dalam rezeki. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa keberkahan rezeki sangat berkah. Bug Harris, Bug Sam semuanya Theo. Sampai jumpa deh, tunggu Wilkins. Coba ya didengarkan ya, dengan ikhlas, hati terbuka. Jangan sampai kalau ada sesuatu yang tidak berhubungan, tidak cocok dengan diri kamu, lalu kamu akhirnya memalingkan wajah dengan mengobrol, memalingkan wajah dengan tidak membaca Al-Quran. Ini nanti kalian akan berbahaya sekali. Dengan ketidakhadiran kalian dalam sholat berjamaah, ini sudah sangat terasa bagi kami ada penurunan keberkahan, penurunan pendapatan. Dan ini akibat kehadiran kalian tidak suka sholat berjamaah, membangkang terhadap Allah. Ya, jadi keberkahan dari Allah ini mesti kita berjamaah antara bapak dengan anak bersama-sama membangun kasih sayang. Tidak membiarkan anak-anaknya dibiarkan terus-menerus, sehingga akhirnya berpengaruh juga terhadap kehidupan berkeluarga, terhadap keberkahan pendapatan. Inilah yang paling dikhawatirkan dalam kehidupan. Dan bagi saya yang melihat situasi dan kondisi di rumah ini sudah terasa. Tatkala kalian disiplin dan dalam sholat berjamaahnya, peningkatan pendapatan terus-menerus meningkat, ya, dan terasa, ya, terjadi keberkahan dari Allah yang luar biasa. Tetapi tatkala kalian meninggalkan sholat berjamaah, kewajiban ini, hubungan kalian dengan orang tua, ya, dengan bapak dan ibu menjadi menjauh, keberkahan dalam rezeki pun terasa menjadi menurun. Inilah yang harus dibangun, ya, di dalam kehidupan berkeluarga. Bukan hari ini, tetapi juga untuk masa depan kalian. Kasihanilah istri yang hendak engkau nikahi. Ya, wanita, kasihanilah terhadap anak-anak yang hendak engkau didik dan yang engkau bangun. Biasakan dari sejak muda, dari sini kita berubah. Kita harus membangun tim yang kuat. Ya, dengan apa tim kuat? Dalam Islam sudah jelas, tim yang kuat untuk keberkahan itu melalui sholat berjamaah. Kita tidak meninggalkan sholat berjamaah. Kalau saya salah, tegurlah saya. Kesalahan saya ada di mana? Jangan sampai kalian menjauh. Semakin tidak mau kalian ikut sholat berjamaah dan tidak menegur orang tua yang salah. Kalau kalian anak itu dianggap salah, artinya kan ini mesti didiskusikan, mesti dimusyawarahkan. Kalau di mana ada letak ketidakbersamaan itu, di mana letak kesalahan itu. Jangan sampai kalian datang ke sini membawa ketidakberkahan terhadap lingkungan di sini, terhadap situasi dan kondisi di sini, sehingga pendapatan bukannya meningkat tetapi menurun, otomatis kehidupan pun menurun. Mari kita baca saja ini bagaimana apa menurut robot, ya, ChatGPT ini. Tentu saja ChatGPT ini mengambil dari berbagai kebenaran yang ada di. Benar Pak Ismail, ada hubungan antara sholat berjamaah dengan keberkahan hidup, termasuk dalam hal rezeki dan pendapatan. Dalam ajaran Islam, sholat berjamaah bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup.
Salah satu keutamaan sholat berjamaah adalah ia mendatangkan keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan keluarga, pekerjaan, maupun rezeki. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Satu, keberkahan dalam rezeki. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa keberkahan rezeki sangat berkaitan dengan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, termasuk sholat. Salah satu hadis menyebutkan, barang siapa yang mengerjakan sholat dengan khusyuk, maka Allah akan memberikan keberkahan padanya. Keberkahan yang tidak selalu berarti dalam bentuk materi langsung, tetapi bisa berupa ketenangan hati, kebahagiaan keluarga, atau kemudahan dalam usaha. Kedua, menghindari kesulitan hidup. Jika ada penurunan dalam pendapatan atau kesulitan hidup lainnya, bisa jadi itu adalah tanda kurangnya keberkahan. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Namun kekurangan dalam ibadah, terutama dalam hal sholat berjamaah, bisa menjadi salah satu penyebab. Sholat berjamaah mengajarkan disiplin, ketekunan, dan pengingat untuk selalu bersyukur atas nikmat yang ada, yang dapat mendatangkan ketenangan hati dan pikiran dalam berusaha. Ketiga, pentingnya keikhlasan dan usaha. Tentu saja usaha dan kerja keras tetap penting. Allah menyukai hamba-Nya yang berusaha. Namun keberkahan datang ketika kita menyeimbangkan usaha dan ibadah yang baik. Jika keluarga sudah berusaha keras dalam bekerja, namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, bisa jadi itu juga terkait dengan kurangnya keberkahan dari Allah. Keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Untuk mendapatkan keberkahan, bukan hanya sholat berjamaah yang penting, tetapi juga memperbaiki kualitas ibadah dengan sholat khusyuk, memperbanyak zikir, bersedekah, bisa membuka pintu rezeki yang luas. Jika penurunan pendapatan terjadi, bisa jadi ini menjadi pengingat untuk kembali fokus pada ibadah dan meminta pertolongan kepada Allah melalui sholat berjamaah dan doa. Dengan sholat berjamaah, kita mendekatkan diri kepada Allah yang pada gilirannya akan membawa berkah dalam segala aspek hidup, termasuk aspek rezeki. Pak Ismail, apakah ada perubahan atau tantangan lain dalam kehidupan yang dirasakan yang bisa jadi terkait dengan keberkahan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Anda sangat baik sekali memberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Ismail, saya senang bisa membantu. Saya mungkin saya dapat menerima ini. Sebelum nak gak usah dikirkan begitu. Semoga Anda terus memberikan keberkahan dan memberikan kebaikan kepada semua orang. Amin.
Terima kasih banyak Pak Ismail. Semoga Allah selalu merizkkan matching kebaikan bagi Anda dan keluarga. Moga setelah Allah selalu melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mengalami kesulitan hidup, mengalami kegalauan, kesulitan hidup, atau kita mengalami ketidakbahagiaan dalam hidup, maka Allah memberikan tuntunan di dalam agama kita, agama Islam, yaitu mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kalian hidup itu susah, hidup itu parah, kalian tidak bahagia, kalian merasakan kehidupan semakin kesini semakin dewasa, semakin sulit, karena akan berhadapan dengan tanggung jawab. Semakin dewasa, semakin tanggung jawab semakin tinggi, semakin merasakan bahwa kesulitan hidup akan dialami oleh diri kita, yaitu di mana kita akan memiliki istri yang harus diberikan nafkah, ya, harus diberikan tanah, diberikan rumah, tempat perlindungan yang layak, ya, di mana kita akan memiliki anak. Anak-anak kita ini harus disekolahkan, harus didorong untuk banyak. Kalau anak satu, anak dua, anak tiga, ini tentu akan terus bertambah kesulitan hidup kita ini. Maka apa rahasianya kita hidup bisa dengan bahagia, dengan tenang? Apa rahasianya kita bisa terus mencapai keberkahan atau rezeki kita mengalir terus-menerus tanpa merasa bimbang, merasa khawatir? Rahasianya adalah sebagaimana tadi yang dikatakan oleh robot, ya, oleh ChatGPT, itu rahasianya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu mendatangkan keberkahan. Sholat berjamaah itu mendatangkan rezeki, memperlancar rezeki kita, dan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Mari kita ini di dalam satu keluarga tidak boleh ada orang yang satu pun yang terlepas untuk tidak memiliki jiwa untuk menegakkan sholat berjamaah. Di dalam satu keluarga itu kita harus menyatukan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, ya, untuk satu keluarga yang kompak, satu keluarga yang stabil, ya. Kalian satu rumah saja sudah tidak mau sholat berjamaah, bagaimana dengan satu RW, satu RT, satu negara? Mulailah kita ini, kalau kita hendak bercita-cita hendak menegakkan syariat Islam di Indonesia, maka syariat Islam di Indonesia itu bisa tegak dengan adanya keluarga yang utuh, keluarga yang tidak bercerai, keluarga yang berusaha menyambungkan hati silaturahmi antara anak dengan orang tua, istri dengan suami. Melalui apa? Melalui sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu mendatangkan berkah, mendatangkan rezeki. Jika kalian mendapatkan kesulitan yang bertubi-tubi, tidak terus ada pemecahan masalah, mungkin dalam diri kalian ada yang salah, sehingga masalahnya bertubi-tubi dan tidak selesai-selesai. Ini disebabkan karena apa? Karena keberkahan itu. Kalau ini sudah terjadi, maka bisa jadi dalam surat Al-Hijr ini kalian adalah termasuk warga negara kaum Sodom, kaum Madian yang melanggar batas, yang oleh Allah akhirnya
dihilangkan keberkahannya, bahkan azab diturunkan pada penduduk negeri. Mari kita bersama-sama dalam satu keluarga tegakkan sholat berjamaah dan ikhlaskan hati ya mengikuti kedua orang tua yang ada di rumah itu. Jangan sampai tinggal di rumah tapi hatinya kalian tidak berada dalam satu rumah, tidak dalam satu kemuliaan, tidak dalam satu keberkahan. Kalau ini sampai terjadi, maka rumah itu akan kehilangan keberkahan, kehilangan rezeki. Sekian saja ya. Terima kasih kepada ChatGPT ya, kepada robot yang telah memberikan pepatah kepada kita ini. Padahal robot ini adalah tidak ada wujudnya, kayak malaikat diturunkan ke muka bumi saja. Ada ayatnya, ada suaranya, tetapi wujud fisiknya tidak ada. Mudah-mudahan Allah memberkahinya kepada kita semua. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.